Pada episode sebelumnya, keempat petualang kita, Kasajendra, Pasingsingan, Praja, dan Ganendra memasuki desa Paranggi. Mereka berempat mencoba mencari informasi terkait wanita yang menghilang di desa Paranggi. Mereka masuk rumah makan Sewangi dan mendapatkan informasi dari kedua pasukan Enwald untuk bertemu dengan Bram Jansen di kantor VOC. Bram Jansen mengarahkan mereka untuk ke rumah saudagar kaya. Ternyata, berdasarkan petunjuk yang ditemukan, putri mereka diculik oleh Buto Ijo. Bram Jansen yang tidak setuju dengan pernyataan para petualang meminta mereka untuk mencari informasi lebih, yang akhirnya mengarahkan mereka ke kedai tuak Banyu Mendem. Ternyata mereka diminta untuk menyelesaikan quest atau kasus memberantas tikus di bawah tanah untuk mendapatkan informasi dari Nyonya Nurja. Mereka berhasil memberantas para tikus di bawah tanah, kemudian mereka segera kembali ke atas untuk bertemu dengan Nyonya Nurja. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Dream and Die. Sekarang kita memasuki episode 2 dengan saya sebagai Dungeon Master kalian, Wit. Dan di sebelah saya seperti biasa, kalian udah mengenal di episode 1 ada Praja yang dimainkan oleh Vika, kemudian ada Kasajendra yang dimainkan oleh Rigas. Kemudian ada Pasingsingan yang dimainkan oleh Tara. Kita kebetulan satu orang lagi on the way, jadi nanti dia akan nyusul. Tenang aja, tapi nanti dia akan ikutan si kutu buku kita atau si penjaga perpustakaan Ganendra yang akan dimainkan oleh Pierre, tapi dia lagi OTW. Kemarin itu kalian semua berhasil mengalahkan para tikus-tikus. Jadi kalian semua sudah berhasil mengalahkan para tikus-tikus itu atas permintaan dari Nyonya Nurja, si pemilik dari kedai tuak Banyu Mendem. Kalian segera kembali ke atas. Sampai di atas kalian melihat Nyonya Nurja yang sudah menunggu kalian di samping meja tempat dia menaruh makanan-makanannya, kayak ada kentang, ada ubi. Dia cuma berdiri aja di situ. Begitu kalian semua naik ke atas, dia langsung menghampiri kalian. Sudah selesai, saya anggap berarti urusan tikus-tikus itu sudah kalian selesaikan. Udah pada mati semua tikus-tikus ya? Yang di bawah udah. Ya bagus, aman. Gua tersenyum. Oke. Iya, seperti yang saya janjikan, kalian boleh menanyakan apapun. Dan untuk kamu, siapa nama kamu? Ya, ada apa, Bu? Oh iya, seperti yang kamu inginkan, ini tuaknya. Dia segera mundur ke belakang gitu, ngambil dari salah satu lemarinya, membuka pintu, kemudian mengambil kayak semacam tuak gitu, cap Nyonya Menir gitu ya. Terus habis itu dituangkan. Ini bukannya cap Nona Nurja? Oh, ini sepupu saya. Dia tinggal di kota yang lain gitu. Jauh ada di Jambala Timur. Dia suka beberapa kali mengirimkan. Dirinya lama banget soalnya. Nah, terus dia kayak meletakkan atau menuangkan minuman di dalam tuak itu ke dalam gelas, kemudian ini memberikan kepada dirimu ya, Kasajendra. Wah, menyegarkan. Tapi saya tidak mau minum dari gelas, dari kendinya saja, Nyonya. Oke, kalau begitu sebentar. Dia balik lagi, terus dia ambil cap Nyonya Badak gitu ya, terus dia ambil, dia kasih ke lo di satu lagi. Ini satu tuak untukmu. Jangan langsung diminum ya, karena efeknya lebih keras daripada tuak yang Nyonya Menir tadi. Takutnya kamu nanti mabok tengah jalan. Kasajendra tersenyum menerima dengan tangan kanannya. Mari kawan, kita akan berdiskusi sambil minum dan sambil duduk di meja itu, sepertinya lebih menarik. Boleh. Terus silakan Kasajendra. Oke, situ. Lah, duduknya nyamping semua dong. Gue kira di sini aja yang liker. Oh, di sini. Dan yang Nurja boleh apakah ada kudapan atau makanan yang bisa sembari kita berdiskusi? Ada cemilan paling semacam kayak kue putu atau pisang goreng gitu, nggak apa-apa. Saya tidak menyediakan makanan berat. Combro ada. Oh, combro ada, lemper juga ada, sebentar. Oke, siap. Terus Nyonya Nurja kayak semacam ke belakang gitu ya, kayak dari semacam lemarinya yang udah dia sediakan, dia
pokoknya membuatnya dengan cepat. Terus habis itu nggak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 menit dia kembali. Ini kudapannya ditaruh di atas meja depannya pasing-singan. Pas banget ya itu di depannya ada piring. Iya makanya. Siap, terima kasih campurannya Ibu. Saya coba Iya. dulu ya. sambil sambil jadi sambil setengah terbakar gitu, gua ngomong sama Nyonya Nurja, oke, Nyon, ini tolong, ini kita sudah menyelesaikan masalahnya. Jadi kita butuh ini nih, kita butuh apa sih? Kamu memenuhi apa yang kita sepakati sebelumnya. Iya. Ganendra cuma jalan-jalan sekitar sekalian aja ya, kayak ngeliatin lantai, ngeliatin pintu, ngeliatin jendela. Terus habis itu dia balik lagi ke posisi Terus sini. kita ini ditugaskan sama si Bram, si Enwalt itu, untuk mencari si saudagar, anaknya saudagar kaya yang hilang. Kebetulan katanya nih si kota ini cewek-ceweknya pada nggak ada ya. Nah, itu dia ada yang aneh dari kota ini. Sebenarnya saya menutup hari ini pun selain karena tikus-tikus ini tidak saya katakan sama kalian sebelumnya, karena saya juga takut atas kejadian yang terjadi. Semua orang itu yang anaknya diculik merasa atau istrinya diculik itu merasa tidak diculik anak atau istrinya, padahal jelas-jelas tidak ada, jelas-jelas menghilang. Gitu. Terus saya dengar-dengar dari orang-orang kayaknya pelakunya juga bukan manusia. Ya tahulah gosip-gosip yang beredar ketika mereka pada minum-minum kan suka pada ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Saya ngedengar mereka bilang bahwa ada kemungkinan yang menculik bukan manusia tapi mungkin setan atau mungkin makhluk halus lainnya. Entahlah, kalau saya sih agak-agak gimana gitu ya kalau ngomongin hal-hal seperti itu. Kalian percaya nggak sama hal begituan? Saya sih enggak. Justru ini si ini teman kita nih, si Elf ini, dia punya menduga kalau yang nyulik ini adalah si makhluk ini. Terus gue minta Ganendra coba tunjukin si ilmu sulap lu ke Nyonya. Ya. Terus Ganendra mengeluarkan skill sulapnya itu, spell sulapnya, mantra. Terus dia mengeluarkan gambar si buto ijo dari trinket yang ia buat gitu ya. Terus muncul bentuknya sih lebih kepada samar-samar gitu ya. Karena hanya berdasarkan ingatannya dia. Terus kayak, hah, itu apa? Gitu kata si Nyonya Nurja. Saya nggak pernah melihat hal-hal seperti itu, tapi yang saya tahu sih memang ini namanya Jambala, mungkin ada ya makhluk-makhluk seperti itu. Saya mah tinggal di sini aja lah, saya mah nggak mau keluar-keluar. Mungkin ini bisa jadi informasi buat kalian. Saya tidak tahu dengan monster yang kalian tunjukkan itu ya, tapi saya datangan orang beberapa hari yang lalu. Dia minum-minum terus mabuk. Kemudian dia ngomel soal dukun. Katanya sih dia udah rela jadi maling demi buat bayar dukun. Ternyata dia dibohongin. Dia tetap miskin, malah ngamuk-ngamuk, merusak semuanya, dan malah masuk penjara. Duh, kasihan banget. Aku sih nggak tahu ya. Mungkin kamu bisa coba tanya sama orang itu kalau dia masih di penjara. Aku nggak tahu ya, itu udah kejadiannya mungkin 3 hari atau 4 hari lalu gitu. Nah, atau mungkin kalian bisa coba cari dukunya, mungkin aku nggak tahu. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian ya. Gimana combronya, enak combronya, lempernya? Ini Segar enak. sekali Nyonya. Mau saya habisin, habis. cuman kan kita harus jalan. Endingnya Boleh habis saya setelah. bawa pulang nggak? Oh, silakan dibungkus aja, dibungkus. Iya siap. Makasih Bu Nurja. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri si dukun sama orang yang yang nyewa dukunnya. Kalau ciri-ciri dukunnya saya kurang tahu ya, karena saya hidup bersih aja lah. Saya hanya pengen jual-jual kayak gini aja, nggak pengen saya urusan sama sihir hitam, serem. Tapi kalau dukunnya setahu saya, orang-orang pernah bilang kalau dia tinggalnya di hutan di belakang desa ini. Nah, kalau kalian dari sini ke utara gitu ya, mungkin sekitar sana adalah di luar desa ini. Nah, kalau untuk orangnya itu ciri-cirinya dia rambutnya keriting, uwel-uwel, terus kotor deh badannya, kayak kasihan deh kayak pengemis gitu. Terus kulitnya coklat, matanya hitam. Bu Nurja, apakah si dukun ini pernah terlihat jalan-jalan di kota? Nyonya Nurja geleng-geleng, nggak Ya. pernah, karena
Kalau dia pernah, seharusnya saya tahu. Seharusnya saya pernah mendengarnya. Pernah melihatnya. Buset, ini ceritanya lagi asar ya, jadi kedengaran suara asar banget. Asar. Wah, ini ada suara-suara alam ini. Sorry. Gak apa, oh, itu kayaknya dari kampung sebelah, kata si Nyonya Nurja. Oke, terus posisikan mengangguk sambil makan campurnya lagi. Eh, Menegak habis arahnya. Ini ceritanya pintunya masih ditutup ya. Jadi, oh ya nanti kalau kalian udah beres dari sini silakan keluar lewat pintu belakang aja ya. Karena saya memang hari ini nggak mau buka dulu. Saya mau bersih-bersihkan ruang bawah tanah saya dari tikus-tikus yang sudah kalian bunuh. Mungkin besok saya buka kalau kalian mau mampir lagi, kata si Nyonya Nurja seperti itu. Oh, kalau gitu Ibu beres-beres aja. Kita ngobrol dulu kita nentuin dulu kita mau kemana di sini. Apakah mengejar si dukun itu atau nyari orang yang di penjara itu mungkin. Jadi Ibu santai aja Bu, nggak usah nungguin kita. Gitu. Sekarang kalian mau ngapain? Praja dan Kasajendra menurut kalian gimana nih? Kita kejar penjara itu ke penjara dulu nyari orang itu atau ke tempat dukun langsung? Kita tanya si Bram dulu aja, Pak. Oh, soal kejadian yang ada orang gila itu ya katanya, yang ngambek-ngambek itu ya? Ya takut orangnya udah dikemanain lah gitu kan. Ya takutnya kalau kita Itu juga aja kan. main langsung ke tempat dukunnya, kita nggak ada persiapan info bahaya juga soalnya. Makanya, Betul. Oke, ya wis, marilah. berangkat. Bentar, habisin dulu ini. Bagi dong Kasajendra. Ya ini nih, habis. Saya minum air habis. putih terus dari tadi. Nah, Kasajendra, ini Ini iseng sangat aja sakit sih. Gue pingin lu Constitution saving throw, Kasajendra. Ini stream episode 2 nih Dungeons and Dining ini. Udah selesai dining. Ini Pada saat Bram, lu si Baras makan- juga lagi makan. Kasajendra mabok. Pada saat lu makan, lu nggak sengaja ternyata di dalam combronya itu ada cabai rawit 3. Terus lu gigit semua, terus lu kepedesan ya sekarang. Iya, terus terusan menang. Terus saya Kasajendra menegak semua tuaknya. Gluk tambah panas. Constitution saving throw lagi, karena itu tuaknya kan keras. Jangan semuanya tadi dibilangin sama Nyonya Nurjanya. Oke, Dungeons and Diarrhea. sekarang lu bisa merasakan lu tipsy ya, kayak tipsy itu apa? Mulai mabuk-mabuk kecil gitu, terus kayak pusing aja gitu kepala lu. Nggak pusing sih, lebih Pra- pada keliangan aja. Raja ada 2. Hai Raja. Raja, Gua kayak sepertinya kisah Kasajendra ini sedang mabuk sepertinya, gimana ini? dalam hati gue berpikir kayak mungkin di kehidupan gue yang sebelumnya gue berurusan dengan orang yang suka jamur, sekarang dengan tuak kayak, kenapa sih? Ya udah sih, Ayo. Kasajendra saya bopong aja deh. Oke. Bopong ini ya, kayak dipegangin lengannya gitu ya, Pundak. kayak apa sih di pundak Ah. gitu ya. Oke, sip. Aha. Kemudian kalian semua pergi keluar dari pintu belakang dan kalian bertemu dengan Bram di pasar. Si Bram ini masih nanya sama orang pasar ya. Terus habis itu si Bram melihat kalian dan dia mendatangi kalian. Dia menanya, aduh, tidak ada progres dari saya. Bagaimana dengan kalian? Nggak ada progres. Wajahnya Jadi gini. Bram. Jadi Kenapa begini, kalian Tuan. tertawa? Tuan Ini Enda. tidak ada yang lucu. Kamu lucu sekali Bram. Ini ya gue ceritain lah yang tadi kalau ada orang yang mencoba untuk nge-hire dukun, terus si gimana sih, kayak dukun ini semacam bertanggung jawab lah. Terus si orangnya ini emang nyewa dukun buat maling kan? Siapa tahu kan? Demi buat bayar dukun. Bahasa Jadi dia rela untuk jadi maling iya. demi bayar dukunnya. Terus kayak ciri-cirinya nih seperti ini nih, keriting, keriting terus kucel gitu. Ini ditangkap 4 hari yang lalu, persis lah kayak lu kalau misalnya lu nggak ada bukan enwalk dan gak ada kerjaan. Lu tahu nggak orang ini ada di mana? Dia sedang, dia ada di kantor VOC. Dia ada di ruang bawah tanah dari kantor VOC kami. Ayo kita ke sana sekarang, kata si Bram seperti itu. Nah terus kalian masuk ke dalam dan kalian mengikuti Bram melewati
anggota-anggotanya. Jadi ada anggota-anggotanya gitu, kalian lewati aja. Bram cuman terus buka pintu gitu, terus sampai akhirnya ada semacam tangga ke bawah, kalian ikut, dan di bawah itu ada semacam jeruji-jeruji sel yang ada 5 jeruji sel, semuanya kosong. Tapi paling ujung itu ada si laki-laki yang dimasukkan oleh si Nyonya Nurja. Ini orang yang kalian maksudkan, mungkin. Saya kasih tahu aja nama dia Kiki. Kalian boleh integrasi dia, saya akan kembali ke atas. Berikan jawabannya nanti ke saya. Dia langsung hilang ke atas ya. Oke, terus gue mau manggil aja deh. Kisanak Kiki. Terus dia kayak ngeliat dari itu, terus dia cuma ngintip doang gitu. Kasajendra Terus dia ngambil cuma parangnya. menghela napas ya. Dia cuma menghela napas gitu. Kasajendra ngambil parangnya, tapi dia pukulkan ke jerujinya. Habis itu si orang ini kayak kaget gitu. Apa mau kalian? Gak bisa biarkan hidup saya tenang. Udah duit saya habis. Sekarang kalian mengganggu saya di sini. Terus Kasajendra ngambil parangnya lagi, dia pukulkan lagi 2 kali. Roll intimidation pakai advantage. Selagi dia mau lagi mukul-mukul gitu, gua nahan dia kayak, "Kas, lu nggak boleh gitu. Sebentar, gue panggilin si Bram biar selnya dibuka. Jadi ntar lu tinggal masuk." Oh no. Oh no. Udah dikasih advantage. Ternyata yang terjadi adalah ketika lu teng gitu ya, lu malah menghantam tangan lu ke jeruji besinya, terus gitu kayak lu kayak ngerenyit kesakitan, terus kayak si parangnya itu jatuh ke bawah gitu, terus si orangnya ini ketawa doang. Udahlah, kalian ngapain sih? Pergi sana. Oke, Terus pas si Kasajendra melakukan itu, gue tetap ke atas minta tolong si Bram, ini informasi bisa cepat diekstrak kalau ini selnya kita buka nih. Terus pasti kan ngedeketin jerujinya, terus dia mengeluarkan mengeluarkan kujang dari dadanya dia. Oke. Terus dia ngasih lihat, "Kamu tahu ini apa?" Orang bodoh juga tahu itu namanya kujang. Dari mana tadi keluarnya? Terus dia bingung. Iya ya, dari mana ya? Anjir. Betul. Menacing. Saya cuma mengeluarkan kujang dari dada saya. Saya bisa memasukkan ke dada Anda, tapi nggak seperti saya keluar. Mungkin lebih sakit kalau Anda nggak jawab. Gimana? Jadi setelah kamu melakukan itu, intimidasi boleh? Biasa tapi ya. Anjir. Menacing. Natural 20. Pasing Singan berhasil mengintimidasi, dan setelah dia mengeluarkan itu, oke. Kamu sepertinya bukan orang biasa. Aduh, saya udah kalau urusan sihir hitam ini saya kapok deh. Oke, kamu mau tanya apa? Praja yang ke atas kemudian bertemu dengan Bram, sudah membawa Bram kembali ke bawah ya. Ke atas Bram nanya. Maksudnya gue cuma minta tolong dibukain gitu. Oh ya. Udah nih, dibukain pintunya, sekarang kebuka pintunya. Kalian boleh bertanya apapun, tapi jangan lukai orang ini karena dia tanggung jawab saya. Terus habis itu si Bram ke atas lagi. Gue ngomong sama si Kiki, gini, Ki. Saya akan cepat. Kamu tahu di pulau ini banyak kejadian aneh, dan kita sudah dengar kalau kamu itu berurusan dengan satu dukun. Kamu ngapain berurusan sama dukun ini? Dan ceritakan semua apa yang kamu ketahui tentang si dukun ini. Terus dia menceritakan dengan bahasanya dia yang agak belibet dan cepat-cepat karena dia udah takut sama lu. Dia menceritakan bahwa dia pernah sekali tuh dia mampir ke rumah saudagar, pintunya tidak terkunci dan dia ngintip kita ke dalam. Dan dia melihat di kamarnya si saudagar kaya itu banyak uang di atas mejanya. Si saudagar kaya itu terlihat kayak berbicara terhadap sesuatu, tapi nggak ada gitu. Dia heran karena kok nggak ada siapa-siapa, dia ngomong sama siapa si saudagar kaya ini gitu. Bilangnya bahwa ya udah nanti saya akan bayar kamu nanti gitu. Itu yang didengar oleh si Kiki. Si saudagar kaya itu ngomong kayak gitu. Si Kiki itu cuman bingung doang kenapa dia ngomong sama siapa gitu, kok nggak ada siapa-siapa dia ngomong sama siapa gitu. Nah terus setelah saya cari rumah-rumah, ternyata si saudagar kaya itu berurusan sama si dukunnya. Jadi dia ngomong, terus si dukunnya itu ada di belakang Paranggi di bagian utara, dan itu letaknya persis di belakang mansion atau rumah besarnya si saudagar. Kata si Kiki ada di sekitar sana.
Itu sih yang saya tahu dan saya mencoba untuk datang ke sana. Kebetulan saya belum nyampe ke rumahnya, saya ketemu dengan dukunnya dan saya juga pengen jadi kaya. Dan kata dukun itu yang harus saya lakukan adalah mencuri uang dari beberapa orang di Paranggi dan hadiah buat saya adalah saya akan dihadiahkan berkali-kali lipat dari uang yang saya curi itu. Kata si Kiki seperti itu. Ini sepertinya ada tuduhan saudagar aneh-aneh nih. Cuman kalau kita langsung ke saudagar kayaknya tanpa bukti Salah gitu ya, kita. kayaknya agak bahaya. Iya. Ya kita butuh hard proof. Kita butuh bukti yang nyata di tangan. Iya. Ini Jadi loh. mending langsung ke tempat dukun nggak sih? Yes. Kita pergi ke si Bram dulu karena ya kita Lapor. cepat atau lambat kita pasti akan ketemu dia lagi kan. Jadi kita naik dulu aja. Lapor dulu. Menurut gua jangan kasih tau Bram dulu. Takutnya ntar dia entah gimana caranya info itu bocor, terus si saudagar tahu dia bisa kabur. Ya udah kita langsung pergi aja ke pergi ke Betul. dukun itu aja dulu. Oke, sip. Kalian semua ke atas, kemudian kalian ketemu sama Bram. Terus kayak, gimana? Informasi apa yang kalian dapatkan? Intinya ada andil seorang dukun dan kita mau coba ngecek ke tempat dukun itu dulu. Oke, baik, saya akan ikut sama kalian. Di mana tempat dukunnya? Di hutan. Belakang. Ya, Kata saya ada orang juga tadi tahu, yang pasti nggak di kota ini, yang pasti berarti di hutan. Tapi hutannya di mana? Dia agak kesal sama Kak Coba ikut Sajendra. kami saja. Anjir lah, kalau lu udah tahu harusnya ini masalah udah kelar dari kemarin, tapi lo enggak kan? Ya udah gitu. Oke, jalan kalau gitu. Oke, kalian berjalan, Berangkat, kemudian pada saat mencoba untuk mencari di mana tempatnya, itu agak sulit. Gue minta kalian semua grup cek. Grup cek itu adalah roll bersama-sama. Kalau mayoritas berhasil akan gua anggap berhasil. Bram ini jadi nolongin kalian ya, karena dia tahu sekitar sini, jadi advantage. Rollnya roll survival atau nature. 10, 21, Gua 14 20. ya. Kalian entah kenapa sebenarnya pada saat mau mencari rumah si dukunnya ini tuh kayaknya kesulitan sekali karena semacam kayak ada tipuan yang menutup mata kalian gitu. Tapi kehadiran Ganendra di sekitar kalian, dia menunjukkan kalian ke sana gitu. Ini cuma ilusi doang dan ternyata benar. Pada saat kalian melewati satu titik gitu ya, melewati kayak semacam ada satu pohon menjulang tinggi, ngelewatin pohon itu tuh semuanya langsung berubah. Terus, sesampainya kalian di sana, kalian bisa melihat ada beberapa serigala, tapi mereka belum menyadari kehadiran kalian. Mereka kayak semacam lagi bermain satu sama lain, yang satu melompatin yang lain, terus kayak yang satu cuma duduk doang gitu. Tapi mereka belum menyadari kehadiran kalian ya. Berdasarkan jejak yang ditemui oleh Pasingsingan, itu ada jejak kayak ke arah northeast. Northeast itu berarti timur laut. Gue mau Kenapa? nanya sesuatu sebagai player dong. Ya boleh. Kita udah rest belum? Belum. Dari episode ke episode itu kita rest nggak? Nggak. Sip. Gue si Praja yang kayak, ya menurut lo ini bahaya. Gue masih kena perih-perih kebakar gitu kan. Gua Jadi bisa kita mau nge-cast nyerah. Apa kita nge-cast apa? sleep. Bobo. Oh, boleh silakan. Kalau ada bisa Boleh kalau menuju ada supaya tidur, kalau boleh. ada itu ya you can do. Lu boleh ngelakuin itu soalnya. Oke. I didn't prepare. I didn't lihat. Tadinya Pasingsingan mau mancing serigalanya pakai combro soalnya. Anjir. Aduh, jangan nanti Jangan. Nanti Jangan. ini jadi Nggak bisa, nggak bisa. jadi pawang ini nanti. pakai akan di sihir gitu. Gua ngetes Silakan, ini ya. Raja. Apa lu sleep ya. Enggak, choose a creature within 20 feet. Di sini. Gua pilih yang ini nih. Set, jadi ini 15 nih 20. Shit. Oke. Kena semua ya. Kena semua, tapi itu hitungannya 22. Dihitung health point-nya berapa, terus dikurangin sampai poinnya 0. Nah itu nanti kenanya berapa, dan ternyata yang kena 2. Pokoknya yang terjadi adalah kamu bisa melihat dari keempat serigala ini, terutama dua serigala yang lagi bermain-main ini tiba-tiba dia tidur gitu. Jadi yang tidur yang itu, terus habis itu serigala yang lain bingung gitu. Oh, tapi itu karena spellmu tidak stealthy, dalam artian itu kan ada soundnya. Jadi gue minta lu roll stealth check. Perception itu habis ya. Oh, Mendekati 9. mendekati 9. Oke. Mereka semua nyadarin dan sekarang saatnya battle. Tapi dua makhluk tidur ya. Ada serigalanya jalan duluan. Ya udah. Ganendra silakan kamu duluan. Kamu bisa melihat dari dua serigala ini ada satu yang menggeram ke arahnya Praja,
Satunya lagi itu tadi dari sini ya. Satunya lagi itu ngelihat ke arah kalian juga. Intinya dua-duanya ngelihat ke arah kalian dan menggeram gitu. Ya udah terus kayak tadi katanya mau buat tidur, kok yang itu nggak tidur? Gak itu. Hendra nggak kayak sinar pembakar. Masuk. Yang kedua nggak masuk. 1 sama 3 masuk. Jadi roll damage-nya sekarang. 7, 5. Oke. Oke. Yang kamu lihat adalah 2 sinar pembakar itu keluar dari tanganmu kayak membentuk tendangan pisang kanan kiri, shoo gitu. Terus kena si serigalanya ini, dia kebakar seluruhnya, terus dia kayak ngeluarin suara erangan kayak kain gitu. Terus kamu bisa lihat dia kayak udah susah payah untuk berdiri ya. Dia sekarat ya. Udah, giliran lu sekarang. Dia dorong yang di belakang, yang hijau gede. Si Kasajendra. Dia Oke, Kasajendra silakan. Kasajendra jalan ke situ. Ya, 30 feet. Kemudian dia Ini kelihatan. kemudian Kasajendra melemparkan lembingnya. Kayak lempar jauh ya, kayak atlet lempar jauh sambil lari itu sambil lempar itu lembing. Waduh. Boleh roll damage-nya? Waduh. Kamu lempar, terus nancep di kepala, nusuk langsung si wolf-nya atau si serigalanya terdiam ya. Ya udah mati dia. Habis itu si serigalanya ini langsung lari ke arahmu ya. Lari dia dengan kencang, setelah dia lari dia langsung melompat dan menggigit, mencoba untuk menggigit. Kasajendra menahan dengan tangannya. 22 masuk ya. Aku roll damage. Masuk. Waduh. Tulang kalau sekalian. menahan dengan tangannya, tangan terputus. Oke, roll strength saving throw. Dia lompat terus berusaha untuk gigit kamu. Force-nya dia sebenarnya berusaha untuk jatuhin kamu kan. Dia nabrak gitu sambil gigit, tapi badanmu sekuat batang gitu, batang pohon. Jadi kamu nggak jatuh. Tapi kamu tetap kena damage. Tanganmu kegigit ya, 10 damage. Kemudian berteriak ke teman-teman. Jangan dibunuh, akan aku gigit balik nanti. Aduh. Hah? Wah. Tenang, aku punya rencana biar Sip. nambah. Gak apa-apa. Ganendra bingung aja 10. gitu. Ini plot twist sekali soalnya. 19. Sebelum jadi di awal gue bakal ngeluarin pedang dulu. Ya. Terus gue ngelihat ke arah si Bram, gue mikir kayak apakah si Bram ini cuma ngemandorin kita doang atau dia bakal ikut bertarung gitu kan? Oh iya betul. Itu kesalahan gua rolling sekarang, gua lupa. Gue ngelihat nih orang kayak lu Oke. ngasih ide tapi Nah kebetulan dia juga di bawah kamu, jadi pas nih, dia 6 kan. tolonglah. Terus gue ngeluarin apa pedang gue yang tipis gitu. Ya. Pertama-tama yang gue lakukan adalah gue pengen menyakiti perasaannya si serigala ini. Oke. Gimana? Jadi gue akan mengatakan sesuatu. Coba aja kalau kamu tidur kayak teman-teman kamu nggak akan jadi shish kebab ini. Aku roll wisdom saving throw ya, karena perkataanmu Silakan roll. salah. Iya betul. Silakan roll wisdom saving throw, benar-benar. 12. Oke. Semangat. 12. Oke. Bisa. Terus gue akan roll ini kata-kata ini Samyang hot spicy. dia Oke, do damage. dia kena. Terus nanti pas dia nyerang dia disadvantage ya. Oke, jadi dia nanti nyerang berikutnya agak keliengan ya kan, pusing habis dengar kata-katamu. Jadi serangan berikutnya nggak terlalu Nangis efektif. dia. Nangis. Itu Kasajendra bisa ngelihat dari matanya dia tuh yang kayak Oke. Terus gue jalan 30 feet. Punten banget nih sambil ngelewatin si Bram nih. Tolong banget, punten nih. Terus terus dia agak bingung gitu, ngapain lu ngomong kayak gitu. Terus si Bram langsung lari bantuin Kasajendra. Dia langsung cepat-cepat pas. Begitu dia sampai depan Kasajendra, dia langsung ngeluarin pedangnya yang tersarungkan gitu ya. Dia langsung ngayunin itu. Dia nyerang 2 kali. Masuk. Yang kedua. Oke, yang kedua masuk juga. Masuk juga. Wow. Yes. Oke. Wow. Yang pertama 6, yang kedua 1.
Enggak, 4, sorry. Jadi 10 ya. Kamu bisa lihat si serigala ini tetap kekeh gigit tanganmu ya, Kak Sajendra. Walaupun dia udah di slash 2 kali, disabet 2 kali sama si Bram, tapi kamu bisa lihat gigitannya melemah. Dalam artian dia sekarat. Oke. Pasing-singan ngeliat semuanya udah nyerang serigala, terus serigalanya udah ngeler gitu kan. Dia jalan ke depan sambil makan, terus dia nggak apa pakai tangannya kayak mau ngekes mau kayak muter-muter mau nyiapin sesuatu, terus dia teriak pelet gitu. Kan Hendra cuma ngeliat terus kayak oke, ada orang kayak gini di kita. Oke, kamu bisa lihat ada sinar hitam yang menjadi aura di sekitarnya si Wolf. Langsung kan otomatis kena ya itu? Ya. Jadi langsung ada sinar hitam gitu di sekitarnya si serigalanya. Jadi kekuatannya si serigalanya makin melemah, gigitannya pun makin melemah ya. Dan Hendra buat tangannya kayak pistol gitu kan. Tapi itu nembak ke arah serigalanya, di aim dulu. Ignis Ventus Aqua. Firebolt. Ini kalau Square Enix nonton, lu di copy strike, man. Aku bahasa Latin. Tolong ya. Oke, roll damage-nya. Nice. Langsung. Attack go. Masuk. Ya, dari jarimu keluar api. Betul. Terus habis itu ngelewatin telinganya si Bram, hampir kebakar telinganya si Bram, terus kebakar si makhluk ini, si serigalanya kebakar. Terus habis itu lepas gigitannya dan dia terjatuh ke lantai, tidak bernyawa lagi ya. Jadi udah mati. Terus si Bram ngeliat ke belakang, melototin kamu ya. Terus dia kayak tatapannya bilang awas aja kalau sampai kena gua. Anda kena. Enggak, tapi serius maaf aja. Terus Cuma nengok sambil jalan. Coba kalau kena, tuh teriak. Jangan Oke. Kak Sajendra mengibaskan tangannya yang sedang terluka tadi, kemudian dia membersihkan darah-darahnya, terus dia kemudian berteriak, dan tiba-tiba taringnya memanjang, rambutnya memanjang, dia mulutnya itu berubah kayak menjadi moncong hewan buas kayak gitu. Ini kita semua lihat nih. Iya, kalian semua ngeliat. Oke, jadi kamu berubah jadi makhluk yang menyeramkan gitu ya. Terus habis itu kamu ngeluarin Pahit ya, yang gigit A. Oke, sip. Terus Jasa Jendra jalan ke sini, kemudian dia menggigit. Masuk 11. Sebenarnya karena dia lagi tidur, sebenarnya harusnya aku kasih advantage, tapi bahkan advantage-nya juga 7. Satu lagi 7. Jadi kamu udah lari gitu ya, mencoba untuk gigit, tapi yang ternyata yang kamu gigit itu cuma rumput di sebelah si serigalanya doang. Karena kamu nggak bisa berpikir dengan jernih ya, jadi kayak salah gigit gitu, dan masih ada efek dari mabuk. Tapi untungnya adalah Wolf-nya nggak bangun karena nggak digigit. Kasa Jendra kemudian berhenti. Gue nge-cast message ke si Kasa Jendra karena dia tiba-tiba mau ngegigit. Gue bilang, mending kita cepat-cepat menjauh sebelum makhluk ini bangun. Kita bergerak ke tujuan kita aja. Gitu. Ya udah, gue bergerak mendekat aja ke arah batang kayu ini. Oke, ini aku matiin turn ordernya karena mereka berdua udah tidur serigalanya. Nanti aku yang ngatur apakah sudah 1 menit atau enggak, karena sleep spell tidur itu waktunya 1 menit. Jadi serah kalian ya. Ini aku matiin dulu. Atau aku tutup dulu. Ya. Mengacuhkan kedua serigala yang masih tertidur, keempat petualang kita terus berjalan ke arah timur laut untuk mencari tempat tinggal si dukun. Dari kejauhan, terdengar suara kayu yang sedang dibakar. Mereka semua berjalan menuju sumber suara tersebut. Apakah yang mereka temukan? Terus ikuti ceritanya dan tonton video kami di episode ketiga.